selalu dalam keadaan sehat walafiat seperti yang kita harapkan semua. Baik anak-anak, pagi ini kita akan mempelajari pada KD yang sama mengenai SIG dan penginderaan jauh dalam pemanfaatan tata guna lahan dan transportasi. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, ya, tentunya kalian masih ingat manfaat SIG dan penginderaan jauh dalam tata guna lahan dan transportasi seperti yang minggu lalu saya jelaskan. Mengapa ada hubungan transportasi dan tata guna lahan ini saling berkaitan atau saling berhubungan? Mengapa demikian? Karena transportasi yang baik, ya, akan menghasilkan penggunaan pemanfaatan tata guna lahan yang baik pula. Dan sebaliknya, pemanfaatan tata guna lahan yang baik ditunjang dengan transportasi yang baik akan membantu pembangunan dan ekonomi di suatu wilayah tersebut. Oke anak-anak, yang akan kita bahas kali ini adalah analisis keruangan pada sistem informasi geografis atau SIG terkait potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Nah, analisis keruangan pada sistem informasi geografis atau SIG terkait potensi wilayah. SIG ini dia peta. SIG ini berhubungan dengan peta. Nah, mengapa berhubungan dengan peta? Karena output yang dihasilkan dari sistem informasi geografis ini adalah peta. Ya. Jadi dari peta ini kita bisa mendapatkan informasi dan menganalisis tata guna lahan. Contohnya ini ada terkait potensi wilayah. Potensi apa yang dimiliki? Salah satunya adalah ruang angkasa. Ruang angkasa di sini adalah penguasaan negara terhadap wilayahnya. Bukan artinya ruang angkasa di atas ini atmosfer ya, bukan. Tapi ruang angkasa di sini adalah penguasaan negara terhadap suatu wilayahnya. Misal secara horizontal ya, secara horizontal ini Indonesia mempunyai batas teritorial kelautan 12 mil dari garis pantai. Nah, secara vertikal, nah berarti batas udara ya. Ini memang tidak dikukuhkan dalam PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa secara tertulis atau secara dikukuhkan secara tertulis atau secara apa ya? Secara aturan-aturan dari beberapa negara enggak. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengukur batas udara itu seperti apa. Nah, tapi suatu negara itu bisa mengklaim, ya, mengklaim sendiri batas udaranya. Misalnya Amerika Serikat, dia mengklaim batas udaranya secara horizontal, secara vertikal itu 100 km. Ya, di atas permukaan air laut. Nah, seperti itu. Nah, hutan, yang kedua hutan, ya. Hutan ini merupakan potensi yang dimiliki suatu wilayah. Jadi, hutan itu banyak sekali manfaatnya, ya. Secara hidrologis dia sebagai penyimpan cadangan air, ya. Secara atmosfer dia merupakan siklus udara. Dan masih banyak lagi. Dan lautan. Nah, lautan ini juga merupakan potensi suatu wilayah. Banyak yang bisa digali, potensi yang bisa digali dari laut itu banyak sekali. Nah, perikanannya, yang tambakannya, perhutanannya, hutan bakau atau hutan mangrove itu banyak sekali yang bisa digali dari potensi kelautan. Oke, yang keempat ada tambang. Nah, dari peta itu kita bisa mengetahui persebaran tambang di suatu wilayah. Nah, kira-kira apa sih yang potensi apa yang bisa digali dari suatu wilayah? Nah, ternyata misalnya, contohnya di Sumatera Selatan, ini ada di Bukit Asam, Tanjung Minim. Dia potensinya persebaran dari peta persebarannya itu adalah batu bara. Berarti dia ini berpotensi ada ketersediaan batu bara. Nah, bagaimana sih memanfaatkan potensi batu bara ini? Makanya di
dibangunlah sebuah pabrik atau PT atau industri yang menggali potensi batu bara tadi, ya, sebagai apa? Sebagai bahan bakar, bisa, ya, pembangkit tenaga listrik, dan banyak lagi. Oke, tanah. Nah, dari peta juga, dari SIG juga kita bisa mengetahui persebaran tanah. Kenapa? Setiap wilayah itu dia mempunyai persebaran tanah yang berbeda-beda. Ya, ada tanah vulkanik, ada tanah andosol, organosol. Nah, dari mana sih tahunya persebaran itu? Dari peta, dari SIG yang dihasilkan, dari outputnya, ya. Oke, air. Nah, begitu juga air. Pola aliran sungai, kita harus tahu. Pola aliran sungai ini, Sungai Musi ini dendritik. Tahu dari mana sih? Tahu dari SIG, tahu dari peta. Ya, jadi pola aliran sungai, bagaimana sih daerah hilir, daerah hulu, ya. Kita tahu daerah hulu sungai itu mempunyai potensi air yang sangat besar arusnya. Nah, bagaimana sih caranya agar tidak terjadinya longsor? Ya, karena ada arusnya sungai tadi. Nah, inilah potensi dari air. Oke, yang ketujuh ada pertanian. Dari peta kita bisa tahu ini cocok nggak dijadikan lahan pertanian kawasan ini. Tata guna lahan ini bisa nggak dijadikan perkebunan? Ya, seberapa luas sih wilayah ini mempunyai lahan pertanian? Nah, analisis seperti inilah ya yang digunakan peta, ya, yang digunakan manusia untuk menganalisis suatu peta sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan potensi ada di wilayah tersebut. Nah, ini analisis keuangan pada SIG terhadap potensi wilayah. Ada manajemen tata guna lahan atau ruangan. Manajemen tata guna, manajemen berarti merencanakan, ya, merencanakan. Manajemen artinya harus perencanaannya harus terintegrasi, ya. Tata guna lahan atau ruangan, misal di era perkotaan. Kenapa kota itu beda? Ya, secara fisik, secara wilayah beda dengan pedesaan. Kota pada umumnya padat dengan pemukiman, jalan-jalan besar, jalan raya, mall, supermarket, tempat parkir yang memadai, alun-alun, taman kota. Nah, sedangkan di pedesaan itu tidak sedemikian rupa. Nah, manajemen tata guna lahan inilah yang digunakan dari SIG ini bisa kita pergunakan. Misalnya, contohnya, ini daerah pemukiman, ya, daerah di tengah kota pemukiman. Kalau kita bangun pemukiman, kira-kira ini akan kumuh, pencemaran lingkungan akan terjadi. Bagaimana solusinya? Sebaiknya jangan dibuat pemukiman. Buatlah taman kota, biar udara kota tetap asri, tetap nyaman, tetap bersih. Nah, manajemen tata guna lahan ini sangat diperlukan untuk tatanan ruang sesuai dengan peruntukannya, ya. Jadi kalau pemukiman kayaknya di mana sih yang bagusnya? Taman kota di mana bagusnya? Pabrik itu di mana bagusnya? Makanya kalau ada pabrik, ya, di tengah-tengahnya ada pemukiman, itu salah, tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Karena kenapa? Karena pabrik itu harus jauh dari pemukiman warga. Makanya nggak usah jauh-jauh, ya, PT Pusri aja. Nah, PT Pusri ini kan bertahap, ya. Nantinya itu tidak lagi untuk pemukiman pegawai Pusrinya di situ nanti. Jadi akan dipindahkan. Itu khusus untuk lokasi pabriknya. Nah, itu. Oke. Inventarisasi SDA. Artinya apa? Di sini dari analisis keuangan ini, dari SIG ini kita bisa inventarisasi SDA, persebaran SDA. Kita bisa menggali atau mengetahui potensi persebaran sumber daya alam di suatu wilayah. Tadi sudah saya katakan, Bukit Asam, Tanjung Minim ada batu bara, ya. Ombilin di Sumatera Barat ada batu bara.
Terus Pelaju, ya Sungai Grong, itu ada minyak, bumi dan gas. Nah, dari peta dari SDG ini kita bisa mengetahui persebaran sumber daya alam. Terus daerah bencana alam, kita bisa memantau, mengawasi daerah-daerah mana yang berpotensi terjadinya bencana alam. Dari mana sih? Dari peta kemiringan lereng. Daerah yang rawan longsor itu pasti mempunyai kemiringan lereng yang terjal. Kok tahu kemiringannya terjal dari mana? Apa sudah pernah ke sana? Dari peta topografi. Oh, di sana itu curah hujannya cukup tinggi. Dari mana kok bisa tahu? Apa kamu tinggal di sana? Dari peta curah hujan. Jadi potensi-potensi seperti ini bisa mengetahui, ya, bisa mengetahui daerah bencana alam dari peta tadi. Itulah gunanya sistem informasi geografis yang menghasilkan output berupa peta. Persebaran kawasan lahan. Kawasan lahan apa? Pertanian, perkebunan, pemukiman. Ada bidang sosial budaya. Ya, bidang sosial budaya dari katanya saja sosial budaya, berarti ke masyarakatnya, ke penduduknya. Persebaran penduduk, kita bisa memantau persebaran penduduk, yang mana yang padat, yang mana yang jarang penduduknya. Dari mana? Dari peta persebaran penduduk. Jadi banyak sekali manfaat peta ya. Terus ada lahan pertanian. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui Indonesia ini merupakan negara agraris, negara lahan pertanian, bukan hanya dari mata pencariannya, ya, tapi dari pemanfaatan lahannya saja sebagian besar adalah agraris untuk pertanian. Jadi informasi ini bisa diperoleh dari peta. Terus pendataan dan pengembangan jaringan transportasi. Nah, kita bisa mendata nih, ya, mendata jalan-jalan yang rusak misalnya, mendata jalan-jalan yang rawan kemacetan, rawan kecelakaan dari peta. Terus pengembangan jaringan transportasi, pengembangan artinya apa? Kita akan melakukan pembangunan jaringan transportasi atau penambahan atau perbaikan jalan raya. Atau misalnya untuk ada setiap daerah itu kadang-kadang ada yang mudah dijangkau, ada yang sulit dijangkau. Karena kenapa? Karena daerahnya jauh, terpencil. Itu akan memakan waktu yang lama. Nah, bagaimana sih agar semua masyarakat di Indonesia ini bisa merasakan pemanfaatan transportasi yang memang semestinya, ya, seperti yang mereka inginkan dan mudah untuk mereka jangkau ke setiap wilayah yang ada. Nah, inilah yang perlu adanya pengembangan jaringan transportasi, pemukiman penduduk, kawasan industri, sekolah, dan lain-lain. Jadi ini ada pemukiman penduduk. Bagaimana sebaiknya pemukiman penduduk itu didirikan, yang seperti apa, tata guna lahannya seperti apa. Kalau misalnya dia topografinya lereng, kemiringannya lereng, tidak baik itu untuk digunakan sebagai pemukiman penduduk. Ya, nah apa? Misalnya untuk kawasan hutan lindung boleh, nggak apa-apa kalau dia kemiringan lereng. Jadi benar-benar pemanfaatannya itu untuk pelestarian lingkungan. Jadi bukan malah untuk merusak ataupun akan terjadinya bencana. Ya, kawasan industri. Nah, kawasan industri yang mana yang tepat, tata guna lahan yang mana yang tepat untuk digunakan kawasan industri? Yang jauh dari pemukiman penduduk, mungkin limbahnya akan berbahaya, polusinya akan berbahaya. Nah, kawasan industri yang mana, ya di daerah mana atau tata guna lahan yang mana yang bisa dimanfaatkan untuk kawasan industri. Nah, itu harus direncanakan. Ya, inilah gunanya sistem informasi geografis dan sekolah dan lain-lain. Oke, yang keempat ada pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan ini berarti dari sistem informasi geografis kita bisa mengelola lingkungan sebagaimana mestinya, sebagaimana seperti apa yang kita harapkan. Kenapa? Karena pengelolaan lingkungan yang salah itu akan dapat menyebabkan beberapa dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, ya, pencemaran lingkungan, polusi, dan ini yang bisa membahayakan
ekosistem yang ada di wilayah tersebut. Nah, dari sini dari pemanfaatan SIG terhadap ruangan ya, terhadap potensi wilayah, ini saja yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat dan bisa kalian pahami dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tetap jaga protokol kesehatan ya, tetap stay di rumah, jangan kemana-mana, dan tetap ikuti pembelajaran sebagaimana mestinya. Oke, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.